Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan bahas bab 7 mengenai hak atas kekayaan intelektual. Langsung saja ke materinya. Pada tanggal 14 April 1994 telah disepakati suatu paket hasil perundingan perdagangan yang paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan. Perundingan yang telah dimulai sejak tahun 1986 yang memuat persetujuan tentang aspek-aspek dagang haki. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 telah meratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia. Pengaturan secara hukum tentang haki di Indonesia adalah terdapat dalam 3 peraturan berikut. Pengaturan haki dan pengelompokan haki. Haki, hak atas kekayaan intelektual, adalah pendanaan kota yang biasa digunakan untuk IPR, Intellectual Property Right. Secara substantif, pengertian haki dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan intelektual manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi memang dihasilkan atau dilahirkan manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Objek haki terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hak milik industri yang terdiri dari objek paten, objek merek, dan objek desain. Yang kedua yaitu hak cipta yang terdiri atas ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak paten yang pertama yaitu paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, memberikan persetujuan pada orang lain untuk melaksanakannya. Yang kedua yaitu invensi, adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Yang ketiga yaitu inventor, adalah seorang yang secara mandiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Sistem pendaftaran paten. Ada dua macam sistem pendaftaran paten, yaitu yang pertama sistem first to file, adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Yang kedua yaitu sistem first to invent, adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang harus dilakukan sebelum mengajukan paten yaitu yang pertama melakukan penelusuran atau searching, yang kedua melakukan analisa atau analis, yang ketiga Cara mengajukan paten diajukan secara tertulis dengan memuat persyaratan sebagai berikut. Cekidot. Pemeriksaan paten terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemeriksaan formal, pemeriksaan di mana melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan fisik. Yang kedua yaitu pemeriksaan substantif, biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan kepada inventor. Penemuan yang tidak dapat diberikan paten adalah sebagai berikut. Hak merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 1, merek didefinisikan sebagai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak merek. Yang pertama yaitu merek dagang, adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama. Pemeriksaan merek. Yang pertama yaitu pemeriksaan formal, persyaratan administrasi dan fisik. Yang kedua adalah pemeriksaan substantif atau pertanyaan-pertanyaan kepada inventor. Hal-hal yang menyebabkan permintaan merek ditolak, yaitu sebagai berikut. Cekidot. Jangka waktu perlindungan merek.
Merek yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum atau jangka waktu 10 tahun. Atas permintaan pemilik merek jangka waktu, perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Pasal 28 UU Nomor 15 Tahun 2001. Hak cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta didefinisikan sebagai berikut. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yang mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan di dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah 1. Pencipta atau pemilik hak cipta. 2. Orang atau badan lain yang menerima hak dari pencipta. 3. Orang atau badan lain yang menerima lebih lanjut hak dari penerima sebelumnya. Hak-hak yang dimiliki pencipta, yaitu yang pertama hak ekonomi, yaitu hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin, atau mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang kedua adalah hak moral, yaitu bahwa hak moral ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain karena pencipta tetap melekat pada ciptaannya sehingga terdapat hubungan yang erat antara pencipta dengan ciptaannya. Yang ketiga adalah hak menyewakan, yaitu hak pencipta untuk menerima hak cipta atas karya film atau program komputer maupun produsen rekaman suara, memiliki hak untuk melarang orang lain atau badan lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pengalihan hak cipta. Hak cipta sebagai benda bergerak dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena 1. Pewaris, 2. Hibah, 3. Wasiat, 4. Dijadikan milik negara, 5. Karena perjanjian. Jenis-jenis hak cipta adalah sebagai berikut. Hal-hal yang menyebabkan permintaan hak cipta ditolak. Dari bentuk serta jenis yang dilindungi tersebut, ada beberapa yang tidak dapat dilindungi secara umum. Ciptaan yang tidak dapat dilindungi tersebut adalah sebagai berikut. Jangka waktu perlindungan hak cipta. Waktu perlindungan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut dalam pasal 29 ayat 1. Untuk semua hak cipta tersebut di atas, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal. Untuk ciptaan yang dihasilkan oleh lebih dari satu orang pencipta, maka perlindungannya berlaku selama hidup dari pencipta yang paling akhir meninggal hingga kemudian diperpanjang selama 50 tahun. Dalam pasal 30 ayat 1 sebagai berikut, perlindungan atas hak-hak tersebut selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Pelanggaran hak cipta. Suatu pelanggaran terhadap karya ciptaan terjadi apabila 1. Terjadi pengeksploitasian, 2. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya, 3. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya, 4. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya atau ahli warisnya. Oke, sekian untuk kali ini. Kita ketemu lagi next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.